Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan judul Roh Kudus Memberi Keyakinan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita ikuti penjelasannya. Adalah kesempatan istimewa bagi setiap orang Kristen untuk merasakan gerakan-gerakan yang dalam dari Roh Allah. Indahnya damai akan meliputi pikiran, dan Anda akan gemar merenungkan Allah dan surga. Anda akan ceria menanti janji-janji yang mulia dalam firman-Nya. Tetapi ketahuilah terlebih dulu bahwa Anda baru mulai menjalani hidup Kristiani. Ketahuilah bahwa Anda baru melangkah ke jalan hidup kekal. Janganlah tertipu. Saya takut. Saya tahu bahwa banyak tidak paham apa itu agama. Anda telah merasakan beberapa kejutan, beberapa emosi, namun tidak pernah melihat luasnya akibat dosa. Anda tidak pernah merasakan keruntuhan Anda sebenarnya dan berpaling dari jalan yang jahat dengan kesedihan. Anda tidak pernah mati terhadap dunia. Anda masih suka akan kepelisiran. Anda suka terlibat dalam percakapan hal-hal duniawi. Namun ketika kebenaran Allah diperkenalkan, Anda tidak bicara apa-apa. Mengapa berdiam saja? Mengapa banyak bicara tentang perkara-perkara duniawi dan membisu terhadap pokok yang harus Anda lakukan? Satu pokok yang harus melibatkan segenap jiwa Anda, karena kebenaran Allah tidak ada pada Anda. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 158 sampai 159. Hidup Kristen bukanlah satu modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi satu transformasi sifat. Terjadi kematian diri dan dosa dan hidup jadi baru sama sekali. Perubahan ini bisa terjadi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus yang dapat mendatangkan hasil yang baik. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 189. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkannya kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petahnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 322. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini, memberikan satu berkat rohani bagi masing-masing kami.
karena Roh Kudus memberi keyakinan. Hidup Kristen bukanlah satu modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi satu transformasi sifat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan setiap lembaga pendidikan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati para guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, dan juga para dosen. Biarlah hikmat pengetahuan sorga selalu menjadi milik bagian mereka untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan juga berikan hikmat pengetahuan sorga agar mereka bertanggung jawab di dalam segala tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Kupang dan Palangkaraya. Tuhan berkati semua para tukang, Tuhan berkati semua para pembina, panitia, bahkan material yang mereka gunakan, agar dengan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Lindungi dia, pelihara dia, curahkan hikmat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus mereka berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.